Apalagi ada yang masih ingat? Dan produk. Ini tiga hal ini merupakan tahapan yang ditempuh dalam mengembangkan strategi pemasaran. Lalu selanjutnya merumuskan program pemasaran. Tadi kan kita sudah membahas tentang perencanaan pemasaran, lalu penentuan tujuan, identifikasi kendala, sudah ya kan ya. Dan pengembangan strategi pemasaran juga sudah. Nah, jika manajer sudah menetapkan untuk mencapai suatu tingkat penjualan tertentu, maka langkah selanjutnya adalah mengambil keputusan di bidang pemasaran, produksi, keuangan, dan personalia. Nah, di sini kita akan memusatkan perhatian pada beberapa masalah pokok yang digunakan untuk mengembangkan program pemasaran. Ada 5 masalah pokok yang digunakan untuk mengembangkan atau merumuskan program pemasaran. Yang pertama, target penjualan. Jadi rencana pemasaran yang pertama itu dimulai dari menentukan target penjualan dulu. Nah, ditetapkannya berdasarkan apa? Itu berdasarkan analisa berbagai macam kemungkinan strategi yang menguntungkan. Nah, untuk itu harus ada alokasi target penjualan berdasarkan daerah penjualan dan masing-masing. Dan masing-masing penjual atau salesman itu dengan memperhatikan penjualan masa lampau serta perkiraan potensinya. Ini biasanya disebut dengan kuota penjualan. Lalu anggaran pemasaran. Setelah target penjualan sudah ditetapkan, dilanjutkan dengan anggaran pemasaran. Biasanya anggaran pemasaran itu ditetapkannya itu berdasarkan persentase. Contohnya apa? Contohnya pabrik, misalnya pabrik pupuk menetapkan anggaran pemasarannya 15% dari penjualan. Nah, jadi kalau perusahaan ingin meningkatkan pangsa pasarnya, maka persentase tersebut harus ditingkatkan juga. Perusahaan perlu menganalisis tugas pemasaran yang akan dilaksanakan untuk mencapai suatu tingkat volume penjualan tertentu atau pangsa pasar tertentu. Nah, baru kemudian menetapkan besarnya biaya yang diperlukan pada masing-masing tugas itu. Dengan demikian, dapatlah disusun anggaran pemasaran yang diinginkan. Selanjutnya, alokasi bauran pemasaran. Yaitu perusahaan perlu menetapkan bagaimana cara mengalokasikan anggaran untuk suatu produk ke berbagai alat pemasaran seperti periklanan, promosi penjualan, penjualan tatap muka atau personal selling, dan lain sebagainya. Nah, meskipun alat-alat pemasaran tersebut sudah ditentukan di awal saat membuat strategi pemasaran, kalau sewaktu-waktu terjadi konflik di kegiatan pemasaran, setiap tugas itu kan ada kaitannya dengan jumlah uang yang diperlukan. Jadi harus ada alokasi bauran pemasaran. Itu untuk mengatasi masalah-masalah yang kemungkinan bisa terjadi. Lalu penetapan harga. Dalam merumuskan program pemasaran selanjutnya adalah menetapkan harga. Jadi penetapan harga ini adalah satu elemen yang menghasilkan laba dalam program pemasaran. Harga menentukan laba. Apa saja yang mendasari penetapan harga? Nah, itu semua faktor yang mendasari penetapan harga itu dipertimbangkannya itu adalah di awal tadi saat menyusun strategi pemasaran. Jadi perusahaan itu harus menetapkan daftar harga sesungguhnya, sehingga nanti bisa dilakukan memberikan potongan, memberikan
memberikan penghargaan, itu bisa dilakukan karena sudah punya patokan harga di awal. Yang perlu diperhatikan pemasar apa? Dalam menetapkan harga, harus mempertimbangkan tingkat permintaannya seperti apa, saat permintaannya kapan, dan sifat permintaannya. Selain itu, faktor biaya dan persaingan itu juga harus dipertimbangkan saat penetapan harga. Dan yang terakhir, alokasi anggaran pemasaran pada masing-masing produk. Nah, dalam menentukan produk mana yang memerlukan tambahan anggaran pemasaran dan produk mana yang perlu dikurangi anggarannya, perusahaan itu harus mempertimbangkan beberapa faktor. Dia harus tahu jumlah lini produknya atau produk lain. Dia harus mempertimbangkan faktor bauran produk atau produk mix. Lalu jenis produk yang mempunyai permintaan cukup banyak itu pada saat yang sekarang maupun saat yang akan datang itu seperti apa. Dan jenis produk yang permintaannya sedikit itu seperti apa, sehingga bisa dilakukan alokasi anggaran pemasaran pada masing-masing produk. Di sini ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Selanjutnya, pengimplementasian rencana pemasaran. Pertama, pengorganisasian pemasaran. Nah, masing-masing perusahaan itu pasti mempunyai struktur yang berbeda-beda. Karena perusahaan itu luas, perusahaan itu berbeda, kompleksitas pasar yang dikuasai juga berbeda, jadi struktur yang ada itu juga berbeda. Jadi dalam pengorganisasian, perusahaan itu menetapkan struktur organisasinya sesuai dengan apa? Sesuai dengan kegiatan pemasaran. Kenapa? Agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran tugas masing-masing bagian. Ini ada satu contoh struktur organisasi perusahaan. Di sini ada direktur utama, membawahi 6 direktur. Direktur urusan konsumen, direktur produksi, direktur pemasaran, direktur sumber daya manusia, direktur keuangan, direktur riset. Lalu direktur pun membawahi beberapa manajer-manajer. Kalau direktur urusan konsumen membawahi manajer pelayanan konsumen. Di sini kita hanya membahas direktur pemasaran ya. Contoh direktur pemasaran ini yang dibawahi adalah manajer apa saja? Ada manajer produk, manajer periklanan, manajer promosi, lalu manajer produk baru, manajer penjualan, dan manajer sistem informasi pasar. Ini contoh-contoh manajer yang dibawahi oleh direktur pemasaran. Manajer produk, contoh tanggung jawabnya apa manajer produk itu? Nah, jadi dia harus mengelola program pemasaran sehari-hari yang menyangkut produk yang ada. Kan produknya biasanya ada bermacam-macam, produk A, B, C. Manajer produk bertanggung jawab mengelola program pemasaran sehari-harinya seperti apa. Lalu manajer produk baru, misalnya apa tanggung jawabnya? Jadi contoh tanggung jawab manajer produk baru itu adalah mengkoordinir kegiatan-kegiatan tentang penemuan dan pengembangan produk baru. Oke ya, tentang penemuan dan pengembangan produk baru. Lalu contoh manajer penjualan, tanggung jawabnya itu mengawasi seluruh tenaga penjualan, mengawasi bagian pergudangan, terus pengangkutannya seperti apa, persediaan barang yang dibutuhkan oleh pembeli juga seperti apa, itu masuk di tanggung jawab manajer penjualan.
Ini ada juga manajer sistem informasi pemasaran. Apa sih manajer sistem informasi pemasaran? Tugasnya apa sih? Ada yang tahu? Nah, jadi manajer ini merupakan pusat pengumpulan data, baik menyangkut produk baru maupun produk yang sudah ada. Di dalam kegiatannya manajer sistem informasi pemasaran itu juga menyangkut kegiatan tentang riset pemasaran dan analisis data. Itu ada di sini, manajer sistem informasi pemasaran. Ini kenapa? Kan manajer pemasaran itu yang berhubungan langsung dengan konsumen, tapi kenapa kok manajer pemasaran konsumen ada di bawah direktur urusan konsumen? Kenapa tidak masuk di lingkup sumber daya masalah? Tidak masuk di lingkup direktur pemasaran? Kenapa harus disendirikan? Nah, itu kalau dalam contoh bagan struktur organisasi ini dimaksudkan agar direktur utama ini bisa fokus terhadap urusan konsumen. Jadi dipisahkan dengan masalah pemasaran. Karena konsumen itu kan krusial ya, penting bagi sebuah perusahaan. Pelanggan itu sangat penting. Jadi sengaja dipisahkan agar direktur utama bisa fokus dalam mengawasi dan memberikan pekerjaan lebih fokus juga, tidak dicampurkan dengan manajer pemasaran. Nah, di sini kenapa tidak ada tentang harga? Dari tadi kita juga membahas tentang penetapan harga, tapi kenapa kok tidak ada manajer harga? Nah, jadi kalau di sini untuk harga itu biasanya diambil alih atau ditangani oleh direktur keuangan dan direktur utama. Jadi kenapa tidak dimasukkan ke pemasaran juga? Itu juga perlu dipisahkan karena penetapan harga ini erat hubungannya dengan masalah keuangan perusahaan. Tapi untuk pengawasan harga, nah kalau penetapan harga kan manajer direktur keuangan ya. Kalau pengawasan harga itu bisa dimasukkan ke manajer produk. Maksudnya di sini pengawasan harga dari merek-merek pesaing. Manajer produk ini lebih fokus ke produk, erat hubungannya dengan harga produk juga. Nah, kalau pengawasan bisa masuk di sini, tapi kalau untuk penetapan tetap masuk di direktur keuangan. Nah, rencana ini kan pengorganisasian pemasaran. Rencana itu tidak akan berguna jika tidak diterapkan atau tidak dilaksanakan, karena rencana itu kan pedoman kerja. Jadi rencana yang baik selalu memperkirakan cara pelaksanaannya untuk jangka waktu tertentu. Dalam membuat rencana itu harus juga dipikirkan bagaimana pengimplementasiannya, penerapannya bisa atau tidak. Jadi membuat sebuah rencana itu tidak semata-mata hanya membuat rencana yang terbaik seperti apa, tapi apakah rencana itu bisa dilaksanakan atau tidak, itu juga harus diperhatikan. Jadi pengorganisasian pemasaran harus memperhatikan penerapan. Biasanya kalau membicarakan penerapan itu periodik, membicarakan tentang bulanan atau kuartalan, tahunan atau lainnya seperti itu. Itu salah satu cara untuk melihat kemungkinan penerapan dari rencana-rencana yang dibuatnya tadi. Oke, di sini kalau ada yang ditanyakan langsung saja ya. Slide selanjutnya tentang pengendalian pemasaran.
Jadi setelah tugas fungsi pokok manajer tadi kan selain perencanaan dan penerapan, terakhir adalah pengendalian. Ini seperti di diagram atau alur yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Yang terakhir ada pengendalian pemasaran. Dengan adanya pengendalian ini, seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, itu bisa diketahui penyimpangan-penyimpangan apa saja yang terjadi selama pelaksanaan. Itulah kenapa perlu sekali diadakan pengendalian pemasaran. Ada sebuah pengendalian rencana tahunan, itu dalam dunia bisnis disebut annual plan control. Lalu manajemen juga perlu mengadakan pengendalian kemampuan mendapatkan laba atau disebut profitability control. Di modul bisa dibaca di halaman 2.23. Itu ada penjelasan tentang pengendalian pemasaran. Nah, proses ada tiga tahap. Ini adalah 3 tahap proses pengendalian yang dilakukan oleh manajemen. Yang pertama, mengetahui apa yang terjadi. Jadi dari fakta-fakta yang diperoleh itu, manajemen bisa membandingkan hasil real dan rencana yang ditetapkan itu seperti apa, sehingga dapat ditentukan ada atau tidak penyimpangan. Dan dalam melakukan pengendalian pemasaran, jadi maksudnya ya, dalam melakukan sebuah kegiatan pengendalian pemasaran, cara mengetahui apa yang terjadi itu adalah membandingkan hasil real dengan rencana awal. Di situ sesuai tidaknya bisa diketahui, kalau tidak sesuai penyimpangan atau kendala yang terjadi apa saja, seperti itu. Yang kedua, mengetahui mengapa hal itu terjadi. Ini berhubungan tentang alasan dicapainya suatu hasil. Jadi hasil itu bisa diraih itu pasti kan ada alasannya apa. Itu masuk dalam pokok yang kedua, mengetahui mengapa hal itu terjadi. Yang terakhir, menentukan tindakan selanjutnya. Tindakan selanjutnya itu bisa dalam bentuk merencanakan program untuk periode mendatang, dan bisa juga dalam bentuk memperbaiki kondisi yang kurang baik. Jadi ada 2. Tindakan selanjutnya itu bisa rencana selanjutnya, bisa juga perbaikan dari kondisi yang kurang baik yang lalu. Oke, ada yang ditanyakan? Selanjutnya tentang strategi pemasaran. Ini yang pertama bisa dibaca pengertian tentang tujuan, strategi, dan taktik. Apa sih perbedaan tujuan, strategi, dan taktik itu? Jadi tujuan adalah memberikan kepuasan pada kelompok pembeli. Pada dasarnya tujuan perusahaan itu adalah memberikan kepuasan kepada kelompok pembeli dan masyarakat yang lain dalam pertukaran untuk mendapatkan sejumlah laba dan rasio antara penghasilan dan biaya yang menguntungkan. Kalau strategi itu rencana yang diutamakan untuk mencapai tujuan. Tujuannya tadi apa? Mencapai kepuasan pada kelompok pembeli. Jadi strateginya, rencananya apa untuk mencapai tujuan kepuasan tadi. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya ya, beberapa perusahaan mungkin mempunyai tujuan yang sama, tapi pasti strategi yang dipakai berbeda-beda karena bentuk perusahaan berbeda-beda, besarnya berbeda-beda. Jadi strategi dibuat berdasarkan tujuan. Kalau taktik adalah tahap-tahap atau langkah-langkah yang dipakai untuk melaksanakan strategi. Setelah tahu tujuannya apa, lalu dibuat strategi. Nah, taktik ini tahap atau langkah-langkahnya itu seperti apa yang disebut taktik. Jika manajemen sudah merumuskan tujuan dan strategi,
maka ia berada dalam posisi menentukan taktik. Nah, ini bisa dilihat di gambar 2.5 tentang tujuan, strategi, dan taktik pemasaran. Contohnya, ini contoh ya di grafik ini, di gambar ini contoh tujuan contohnya untuk memuaskan pasar sasaran dan kelompok lain. Strateginya apa? Memilih kelompok konsumen sasaran yang diinginkan itu apa, mengidentifikasi kebutuhannya dan keinginan itu apa, lalu menentukan bauran pemasaran yang sesuai yang akan dipakai. Setelah strateginya sudah jadi, taktik yang dibuat apa saja. Jadi harus mempertimbangkan jenis produk, lini produk, bauran produk, harga akhir dan potongannya seperti apa, jalur distribusi, jenis dan jumlah penyalurnya seperti apa, lalu bauran promosionalnya juga seperti apa. Itu ada di tahap taktik. Oke. Masih di strategi pemasaran. Dalam merencanakan kegiatan pemasaran yang akan datang, manajer pemasaran itu sering dihadapkan pada beberapa pertanyaan yang muncul. Beberapa contoh pertanyaan dalam membuat strategi itu bisa dibaca. Ada, apakah perusahaan harus memusatkan perhatiannya pada jenis pembeli tertentu saja? Apakah yang diinginkan oleh pembeli untuk memuaskan kebutuhannya itu apa? Lalu bagaimana manajemen mengkoordinasikan bauran pemasarannya? Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu akan tergantung dari strategi pemasaran yang dipunya oleh perusahaan tadi. Jadi strategi pemasaran setiap perusahaan itu merupakan suatu rencana keseluruhan untuk mencapai tujuan pemasaran ya. Jadi penentuan strategi ini bisa dilakukan oleh manajer pemasaran dengan membuat 3 macam keputusan, yaitu keputusan tentang konsumen, maksudnya adalah konsumen mana yang akan menjadi sasaran. Lalu keputusan tentang kepuasan, yaitu seperti apa yang diinginkan oleh konsumen tersebut. Dan selanjutnya tentang bauran pemasaran, yaitu seperti apa bauran yang dipakai untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Ada yang ditanyakan dari sini? Oke, selanjutnya ini ada gambar tentang elemen-elemen strategi pemasaran. Jadi, elemen strategi pemasaran beserta hubungan antara masing-masing elemen bisa dilihat di gambar ini. Dengan suatu riset pemasaran, manajer berusaha untuk menentukan konsumen manakah, menentukan pelanggan sasaran, konsumen manakah yang akan dituju. Jadi perusahaan memilih konsumen, kemudian mengidentifikasi. Dari riset ini juga bisa dilakukan identifikasi kebutuhan dan keinginan mereka apa saja. Itu dilakukan setelah memilih pelanggan sasaran. Ditemukanlah kebutuhan dan keinginan mereka apa saja. Dari riset pemasaran juga bisa dirumuskan bauran pemasaran. Setelah 2 tahap ini selesai,
tahu kebutuhannya apa saja, dirumuskanlah bauran pemasaran. Bauran pemasaran ada 4P: product, price, promotion, dan place atau distribution. Dan dalam melakukan riset pemasaran ini ada faktor lingkungan dan faktor organisasi yang harus diperhatikan. Oke. Jadi dari semua penjelasan tadi, sebenarnya strategi pemasaran itu apa sih? Menurut Jane, pada tahun 1997 dia berkata bahwa strategi pemasaran adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk membedakan dirinya secara positif dari para pesaing, menggunakan kekuatan korporat relatifnya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih baik dari suatu lingkungan tertentu. Bisa dipahami ya? Strategi pemasaran untuk membedakan secara positif dari pesaing. Nah, jadi dari sini ada 3 pihak yang saling berkaitan: perusahaan, pelanggan, pesaing. Itu 3 hal yang ada dalam strategi pemasaran. Pesaing ini tidak boleh lepas ya dari membuat strategi. Jadi 3 keputusan pokok pemasar itu apa sih? Itu ada di mana, bagaimana, dan kapan harus bersaing. Where, how, when. Sebuah perusahaan harus bersaing. Oke? Ada yang kurang jelas? Selanjutnya ini ada strategi pertumbuhan produk pasar. Nah, strategi pemasaran yang berhasil umumnya ditentukan dari satu atau beberapa variabel bauran pemasarannya. Jadi, perusahaan dapat mengembangkan strategi produk, harga, distribusi atau promosi, atau mengkombinasikan variabel tersebut ke dalam suatu rencana strategik yang menyeluruh. Nah, tabel ini menunjukkan berbagai macam strategi pemasaran yang berorientasi pada produk pasar. Orientasinya pada produk pasar. Ini penjelasannya bisa dilihat lebih rinci di halaman 2.28. Jadi ada strategi penetrasi pasar, strategi reformulasi itu seperti apa, berbagai macam strategi itu. Ini maksudnya begini membacanya. Produk yang ada, kalau produknya ada, pasarnya sama, strategi yang harus dilakukan adalah strategi penetrasi pasar. Kalau pasarnya sama, tujuannya menyempurnakan produk yang ada, strateginya adalah strategi reformulasi. Seperti itu ya. Kalau yang ini, misalnya ini produk baru dengan teknologi tidak terkait, pasarnya juga baru, berarti strateginya diversifikasi konglomerasi. Ini mau dijelaskan satu-satu atau mau baca sendiri? Ini bisa dibaca sendiri saja ya, di modul sudah lengkap tentang berbagai macam strategi ini.
Jadi kalau ada yang ditanyakan bisa langsung